Shalom untuk kita semua. Yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis di Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Yeremia berkisah tentang bangsa Israel yang menjalani masa pembuangan di Babel. Mereka kembali menjadi bangsa budak atau bangsa jajahan. Yeremia mengirimkan surat kepada orang-orang Israel di pembuangan yang berisi janji Tuhan akan pemulihan bagi bangsa Israel setelah masa 70 tahun di Babel. Dapat kita lihat di ayat yang ke-10. Memang bangsa Israel adalah bangsa pilihan, akan tetapi mereka mengalami pembuangan. Saudariku sekalian, kita mengenal Nabi Yeremia sebagai seorang nabi untuk bangsa Israel. Ia dipanggil menjadi nabi oleh Allah ketika dirinya masih sangat muda. Ia memiliki tugas khusus untuk mengingatkan bangsa Israel dari segala perbuatan jahat. Yeremia juga bertugas untuk mengingatkan bangsa Israel agar berhenti menyembah berhala dan kembali kepada Allah yang benar. Sebelum orang Yahudi dibuang ke Babel, perintah ini pernah diberikan kepada mereka, akan tetapi mereka tetap berpaling dari Allah. Jika Tuhan membuang dan meninggalkan mereka pun itu layak. Namun, Allah berjanji jika mereka mau datang mencari Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memulihkan keadaan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam sebuah keluarga, anak akan mengikuti keyakinan yang dianut oleh kedua orang tuanya. Banyak diantaranya mengikut hanya karena tradisi yang telah turun-temurun, tanpa menyadari apa yang menjadi tujuannya. Hingga suatu ketika, anak sudah bertumbuh dewasa. Ia merasa bahwa ada ruang kosong di dalam hatinya yang tidak bisa diisi oleh siapapun kecuali Tuhan. Sehingga di sini terjadilah proses pencarian Tuhan di dalam dirinya. Saudariku sekalian, sulitkah Tuhan untuk ditemukan? Jawabnya, tidak sama sekali. Tuhan mengasihi kita sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, agar setiap orang yang percaya pada anak tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Di dalam Yohanes 4 ayat 16, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Dapat kita lihat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9. Kemudian Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudaraku, percayakah engkau akan hal itu? Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-25 sampai yang 26 artinya, dengan menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka Tuhan akan begitu dekat nyata di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang sekalian, dibutuhkan iman agar mengerti. Iman sebesar biji sesawi akan memberikan pengertian besar. Jangan keraskan hati dan beri kesempatan bagi diri kita untuk mengenal juru selamat. Saudaraku, kita juga harus menanamkan di dalam diri kita untuk adanya komitmen, karena hanya di dalam Kristus ada sukacita yang besar
pengharapan yang selalu ada, dan kita pastinya akan menerima keselamatan yang abadi. Amin.